Halo semua, selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Demonic Sex Imposter Chapter 2. Sebelum menonton videonya, Mimin harap menonton part-part sebelumnya agar tidak tertinggal alur ceritanya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di awal cerita, di Paviliun Kalem Celestial, di sini terlihat junior dari Sekte Immortal yang sebelumnya dia menolong Xin Yao. Di sini junior itu akan masuk ke ruangan yang di dalamnya. Terlihat banyak kendi-kendi arak. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang mabuk dengan banyak minum beberapa kendi. Tetapi di sini pun seseorang itu menyadari bahwa ada seseorang yang masuk, sehingga seseorang itu berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" Setelah itu, seseorang itu berkata lagi, "Bukannya aku sudah bilang jangan menggangguku," sambil menatap seseorang yang berada di pintu yang baru masuk. Tak beberapa lama kemudian, bahwa seseorang yang masuk itu ternyata junior yang menolong Xin Yao. Tak lama, junior itu langsung sujud dan berkata, "Guru," kepada seseorang yang sedang mabuk. Ternyata di sini orang yang mabuk itu ternyata seorang guru dari Sekte Immortal. Tak butuh lama setelah junior itu sujud dan berkata, "Guru," kepada gurunya, junior itu tiba-tiba menangis dan berkata bahwa saudara Xin dia sudah mati. Dengan seketika guru itu langsung terkejut sampai menjatuhkan kendi arak yang sedang dipegangnya. Dan di sini kita kembali lagi ke Sekte Demonik. Terlihat sebuah perahu yang sedang merapat di dermaga, dan tak jauh dari sana adalah pintu masuk Sekte Demonik. Ternyata di sini perahu itu membawa murid-murid Sekte Demonik yang sedang terluka dan kembali ke Sekte Demonik untuk mengobati lukanya. Di sini terlihat Xin Yao pun sudah turun dari kapal, dan Xin Yao pun sangat terkejut sampai berkata, "Jadi ini Sekte Demonik," sambil tercengang. Dan di sini terlihat suasana di pintu masuk Sekte Demonik dan terdapat tulisan Sekte Demonik di pintu masuk Sekte Demonik. Setelah itu, di atas perahu yang membawa murid-murid Sekte Demonik yang terluka berada tetua sekte, dan ia pun berkata bahwa bagi kalian yang terluka harus mendaftar di aula rumah sakit, dan kalian akan dikirim kembali ke departemen kalian setelah sembuh, imbuh tetua. Tetapi di sini terlihat Jixing berkata kepada Xin Yao, "Untuk sementara ikuti aku. Aku akan mengatur segalanya untukmu." Imbuh Jixing, dan Xin Yao pun tak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Jixing pun berkata kembali bahwa Xin Yao tak perlu begitu sopan karena kau telah menyelamatkanku. Imbuh Jixing sambil meninju bahu Xin Yao, dan Xin Yao pun merasa kebingungan sambil memegang bahunya yang sudah dipukul oleh Jixing. Dan tak butuh waktu lama kita melihat sebuah bangunan rumah dan terdengar Jixing berkata ke Xin Yao, "Sementara kau bisa tinggal di sini sampai kau sembuh. Aku tinggal di sebelah," ungkap Jixing. Setelah itu kita lihat Jixing memperlihatkan kamar untuk ditempati Xin Yao, bahwa kamar ini punya pemandangan yang bagus, dan di bawah adalah aula rumah sakit. Dan Xin Yao pun mengucapkan terima kasih sudah mengatur kamar untukku. Dan Xin Yao pun tak mengira bahwa bakal mempunyai kamar untuk diriku sendiri. Dan tak lama kemudian Xin Yao melihat keluar jendela, dan Xin Yao pun melihat ke bawah. Dan terlihat para murid sedang mengobati
murid lainnya, dan Xinyao pun berkata bahwa di sana ramai sekali, dan kita beralih ke suasana para murid sekte demonik. Di sini terlihat murid-murid dari sekte demonik sedang kerepotan karena banyak murid dari sekte banyak yang terluka karena peperangan yang sedang terjadi, sedangkan bahan-bahan dan pil-pil kekurangan karena banyaknya murid-murid yang terluka. Dan kita beralih lagi ke Jixing yang sedang menyiapkan baju untuk Xinyao, dan Jixing pun berkata, dalam beberapa tahun terakhir kita sudah terus-menerus berperang dan semua murid yang terluka telah dikirim ke rumah sakit, dan saat ini ada kekurangan tenaga dan obat-obatan, terutama obat Meat Bone Ginseng. Imbuh Jixing. Kembali lagi ke Jixing. Setelah menemukan baju untuk digunakan, Jixing termenung. Kembali lagi ke Jixing. Setelah menemukan baju untuk digunakan oleh Xinyao, terlihat Jixing termenung dan bersedih sambil mengelus bajunya. Entah kenang di dalam sebuah baju itu. Mungkin ada seseorang yang Jixing sayang yang sebelumnya menggunakan baju itu. Beralih setelah itu, Jixing memberikan baju itu ke Xinyao, dan Xinyao pun berkata, terima kasih. Apa? Meat Bone Ginseng yang barusan kau bicarakan, ungkap Xinyao. Dan Jixing pun menjawab, sepertinya nama Bone Meat Ginseng dapat meningkatkan massa tulang dan otot seseorang, ungkap Jixing. Dan tak lama kemudian ada seseorang memanggil Jixing, dan seseorang itu pun berkata sambil berteriak, Kakak Ji, tetuamu ingin bertemu denganmu, ungkap seseorang itu. Dan Jixing pun menjawab, oke, aku datang sekarang. Dan tak butuh lama, Jixing pun bergegas pergi untuk menemui tetuamu. Sambil berpamitan ke Xinyao, Jixing pun berkata, ada kamus medis di rak, dan di dalamnya ada deskripsi tentang itu, dan kau bisa melihatnya. Jika kau tertarik, aku akan pergi sekarang, ungkap Jixing sambil beralih pergi. Dan Xinyao pun berkata, sampai jumpa nanti. Setelah itu Xinyao akan beristirahat, dan terlihat Xinyao menutup pintu, dan Xinyao pun berkata, aku bisa bernapas lega sekarang, sambil mengeluarkan pil yang diberikan tetua sekte yang menolong Xinyao dan Jixing. Setelah itu Xinyao menelan pilnya dan berkata, orang tua sialan itu sungguh murah hati, dia benar-benar memberikan beberapa pil kelas 4. Ini adalah pil terbaik yang bisa diminta oleh seseorang kultivator tahap foundation. Setelah menelan pil, Xinyao pun bergegas berkultivasi. Setelah itu, tak beberapa lama waktu kemudian, efek dari obat pil kelas 4 mulai terasa. Dan Xinyao pun berkata, seperti yang diharapkan dari pil kelas 4, aku mungkin bisa pulih dalam waktu 10 hari. Di saat berkultivasi, Xinyao pun memikirkan cara untuk melarikan diri setelah pulih dari lukanya, dikarenakan orang-orang yang bekerja di sini terlihat tegang dan penjagaan mereka sangat longgar. Setelah 5 hari kemudian, Xinyao sedang membaca buku tentang Meat Bone Ginseng yang saat ini sekte demonik kekurangan barang obat itu. Di sini Xinyao sambil membaca, Xinyao pun bergumam dari pikirannya, bahkan aku punya 18 pil yang tersisa. Aku punya cukup sampai aku sembuh, imbuh Xinyao. Dan tak beberapa lama kemudian, di saat Xinyao akan memakan buah apel,
Di sini ada seseorang yang datang sambil mengetuk pintu di kamar sebelahnya, yaitu kamar Jising. Dan seseorang itu pun berkata, "Jising, kau di sini?" Saut orang itu sambil mengetuk pintu. Dan orang itu lanjut berkata, "Aku membawakanmu kue kacang merah favoritmu." Di sini Mimin berasumsi, mungkin laki-laki ini suka dengan Jising dikarenakan sangat memperhatikan keadaan Jising. Dan tak butuh lama, di sini Sinyo pun keluar dari kamarnya sambil berkata, "Apa kamu mencari kakak senior Jising? Dia sudah lama pergi," imbu Sinyo. Setelah itu Sinyo berkata, laki-laki itu berkata, "Kapan seseorang pindah ke sini?" ungkap laki-laki itu. Tak butuh lama, di dalam kekagetannya, laki-laki itu pun lanjut bergumam, "Apa dia sementara memulihkan diri di sini?" ungkap laki-laki itu dalam pikirannya. Dan tak lama, laki-laki itu memperkenalkan diri, "Aku Bailey Feng. Apa aku boleh bertanya?" Sebelum melanjutkan perkataan, Bailey Feng melihat Sinyo menggunakan sebuah pakaian. Di sini pun Bailey Feng sangat terkejut sambil berkata, "Pakaian itu?" Setelah itu Sinyo menjawab pertanyaan Bailey Feng, "Saya Sinyo. Apa yang ingin Anda ketahui, kakak senior?" Di saat berkata, Sinyo pun memprediksi kekuatan Bailey dalam pikirannya, bahwa kultivator Bailey Feng ada di tahap foundation. "Aku harus lebih sopan," imbu Sinyo. Tapi beda dari apa yang Sinyo prediksi, di sini Bailey Feng terlihat marah, dan di sini Sinyo pun merasa keheranan. Apa yang salah dari diriku? Beralih ke Bailey Feng. Di saat Bailey Feng sedang marah, terlihat dari tatapannya, dan Bailey Feng pun berkata, "Lepaskan pakaianmu sekarang juga, kalau tidak aku akan membunuhmu," ungkap Bailey. Di saat Sinyo kebingungan, Sinyo pun berkata, "Kakak senior, aku tidak pernah memprovokasimu sebelumnya. Bukankah memintaku untuk melepas pakaianku sedikit tidak sopan?" imbu Sinyo. Dan tak lama Sinyo berkata dalam hatinya bahwa orang-orang sekte demonik ini memang aneh karena tidak memiliki fetish yang aneh, kan? Dan kita beralih ke Bailey Feng. Di sini Bailey Feng terlihat mengeluarkan skill di telapak tangannya sambil berkata, "Masih belum dilepas?" Dengan berkata sangat marah, tetapi kita diperlihatkan Sinyo sangat ketakutan. Di sini Sinyo sambil berkata, "Kakak senior, kakak tidak punya pikiran yang tidak masuk akal tentang aku, kan?" ungkap dirinya. Beralih lagi ke Bailey. Setelah mendengar perkataan Sinyo, dengan sangat marahnya Bailey Feng sambil berteriak, "Apa kau cari mati?" Di sini Sinyo sangat ketakutan dan terkejut, dan tak butuh waktu lama Bailey Feng pun melancarkan serangannya ke Sinyo, dan terlihat Sinyo terpental oleh serangan Bailey Feng. Tetapi di sini terlihat Bailey Feng sangat terkejut setelah menyerang Sinyo, dikarenakan ada sesuatu shield yang Sinyo keluarkan sebelum menerima serangan Bailey Feng. Di sini Bailey Feng berkata dengan terkejut, "Shield? Bukannya itu skill sekte immortal," ungkap Bailey Feng. Tapi di sini kita melihat Sinyo sangat kesakitan setelah menerima serangan dari Bailey Feng, sambil Sinyo berkata, "Sial," imbunya sambil menahan sakit. Berakhirlah alur cerita Demonic Sex Imposter chapter kedua. Nantikan part-part selanjutnya
hanya di channel Mimin, dan dukung channel Mimin dengan like, share, and subscribe agar Mimin lebih semangat mengupload part-part berikutnya. Dan sebelum berpisah, Mimin harap kalian sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Bye bye.